Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is the stock market on the edge of a cliff? Dalam video komentar hari ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sangat penting dan khususnya untuk misalnya orang yang berinvestasi di indeks saham atau di saham secara individual, haruslah melihat video ini karena saya akan menjawab apakah bursa saham berada di tepi jurang seperti Anda bisa melihat dalam gambar di slide pertama ini ya. Nah, kita tahu bersama bahwa The Fed baru saja menaikkan suku bunga dengan 25 basis point ke 1%. Berarti boleh kita simpulkan bahwa perekonomian Amerika Serikat bertumbuh dengan baik. Bukankah begitu? Tapi ternyata kalau kita melihat data kenyataan, kita melihat bahwa pertumbuhan produk domestik bruto di Amerika Serikat rata-rata selama 10 tahun terakhir bertumbuh 1,3%. Dan ini pertumbuhan yang paling rendah dalam sejarah. Jadi sekarang kita harus bertanya, kalau memang pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat begitu lambat, kok kenapa The Fed menaikkan suku bunganya? Bukankah ini akan punya dampak nanti terhadap pertumbuhan ke depannya dan apakah bukan pertumbuhannya akan makin lambat nanti ke depannya? Nah, kalau kita melihat slide ini, jawabannya kemungkinan besar ya, karena setiap kali The Fed mulai menaikkan suku bunga, pertumbuhan ekonomi benar-benar mulai melambat ya. Kita melihat misalnya pada tahun 1999 ketika The Fed menaikkan suku bunga, pertumbuhan turun dari 4,69% ke paling rendahnya 0,98%. Lalu kita melihat juga ketika menaikkan suku bunga mulai tahun 2004, ketika pertumbuhan ekonomi masih 3,79%, pertumbuhannya turun sampai bahkan minus 2,78%. Nah, sekarang baru saja kita melihat The Fed mulai menaikkan suku bunga mulai tahun 2015 ketika pertumbuhan 2,60% dan sekarang pun pertumbuhannya sudah turun hingga tahun yang lalu di 1,60% ya. Nah, perhatikan juga ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga, pertumbuhannya itu makin rendah ya starting point-nya. Awalnya 4%-an, lalu 3%-an, dan sekarang 2%-an. Jadi, untuk sampai ke pertumbuhan negatif itu makin cepat karena memang pertumbuhannya ketika mulai menaikkan suku bunga itu sudah sedikit ya. Nah, lalu kita melihat juga data yang baru saja keluar dari The Atlanta Federal Reserve yang punya model yang disebut GDP Now Forecast, di mana mereka melihat secara real time setiap kali data ekonomi keluar mereka menyesuaikan estimasi untuk pertumbuhan GDP itu. Nah, mereka terakhir kali melihatnya dan kemungkinan besar mereka mengatakan first quarter growth atau pertumbuhan ekonomi dalam kuartal pertama ini kemungkinan hanya akan berjumlah 0,9%. Jadi kita melihat tadi 2,6% turun sampai 1,6% tahun yang lalu dan kuartal pertama tahun ini diperkirakan hanya akan 0,9%. Jadi kita dengan kata lain makin lama makin turun ya dan makin dekat juga ke growth atau pertumbuhan yang negatif atau dengan kata lain kita boleh mengatakan resesi ya. Nah, lalu kita melihat juga kalau ekonomi bertumbuh dengan baik harusnya permintaan terhadap BBM itu bagus. Bukankah begitu? Nah, sekarang kita melihat data terakhir menunjukkan bahwa year on year atau dari tahun ke tahunnya permintaan untuk BBM itu anjlok paling banyak sejak tahun 2001 ketika notabene juga terjadi resesi. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh kalau misalnya permintaan terhadap BBM turun, berarti mungkin saja makin sedikit orang dengan pekerjaan. Karena kalau Anda misalnya punya pekerjaan, pasti akan bolak-balik dari rumah ke pekerjaan dan balik lagi ke rumah kan. Lalu juga mungkin makin sedikit orang yang berbelanja di mall. Karena kalau berbelanja ke mall biasanya pakai mobil untuk mengangkut barang dan balik lagi ke rumah. Dan juga mungkin makin sedikit orang yang makan
di luar rumah atau di restorannya. Karena biasanya juga kalau misalnya makan di luar rumah atau di restoran, ya biasanya juga perlu kendaraan ya. So, saya melihat juga semua hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukannya makin baik, tetapi makin melambat. Nah, lalu terbuktilah bahwa orang makin sedikit berbelanja di mall, ya, makin sedikit keluar untuk misalnya belanja ini dan itu. Karena kita melihat data terakhir ini menunjukkan bahwa department store spending atau pembelanjaan di department store itu anjlok paling banyak dalam sejarah. Ya, dalam sejarah sekali lagi ya. So, kita melihat benar-benar ini bukan tanda dari ekonomi yang bertumbuh secara pesat, tetapi justru tanda dari perekonomian yang menuju ke sebuah resesi ya. Nah, ini juga terbukti lagi karena toko-toko yang besar, yang punya brand awareness atau punya nama besar, itu mereka baru saja memutuskan dalam 2 bulan pertama tahun ini untuk menutupi 1.500 toko. Nah, nama-nama Anda bisa melihat sendiri, ini nama-nama besar di Amerika Serikat tokonya, seperti misalnya JCPenney, Sears, Macy's, H.H. Gregg, The Limited, Abercrombie & Fitch, Wet Seal, dan CVS, itu semuanya memutuskan untuk menutupi ratusan toko ya. Jadi sekali lagi ini bukan tanda yang baik mengenai perekonomian yang bertumbuh pesat ya. Nah lalu sekali lagi juga kita melihat restaurant sales atau orang yang makan di restoran itu juga makin sedikit karena penjualan mereka itu juga terbukti makin sedikit ya sejak tahun 2015. Nah, lalu ini juga data yang sangat menarik menurut saya bahwa lebih dari 50% rumah tangga di Amerika Serikat tidak memiliki simpanan sebesar $500. Nah, $500 kalau kita misalnya menerjemahkan ke rupiah itu cuman ya boleh dikatakan 6,5 hingga 7 juta. Jadi sebetulnya bukan jumlah yang sangat luar biasa besar ya untuk orang Amerika Serikat gitu. Tapi mereka bahkan tidak memiliki $500. Artinya kalau misalnya ada yang jatuh sakit, ada misalnya mobil mogok dan perlu diperbaiki dan sebagainya, mereka sama sekali tidak punya uang. Artinya mereka harus menjual aset atau bahkan meminjam uang untuk misalnya menanggulangi orang yang sakit atau misalnya ada yang rusak ya. So, ini menunjukkan juga bahwa memang konsumen itu tidak perlu duit banyak sekali untuk berbelanja dan sebagainya ya. Nah, lalu kalau kita melihat bursa secara teknikal ada data yang sangat-sangat luar biasa menarik juga ya, di mana ada sesuatu yang baru saja terjadi dalam 30 tahun terakhir ini, di mana Dow Jones Industrial Average baru saja ya kemarin naik 12 hari berturut-turut ya. Dan ini baru saja terjadi sejak tahun 1987. Lalu kita melihat juga penasihat investasi juga paling bullish dalam 30 tahun terakhir juga. Nah, kalau kita melihat misalnya data ini paling tinggi sejak Januari 1987 dan ini 7 bulan sebelum bursa unlock tajam. Nah, saya sekarang tidak mau menakuti Anda, tetapi ya ini benar-benar data yang sangat-sangat mencolok dan ini juga mungkin menunjukkan bahwa bursa sudah sangat-sangat dekat dengan level yang tertingginya ya pada saat ini gitu. Dan saya juga sekali lagi mau menyampaikan kepada semua investor atau trader yang melihat video ini bahwa saya tetap memperkirakan bahwa tahun ini entah bulan yang mana gitu, bursa di Amerika Serikat akan mencapai titik atau level tertingginya dan setelah itu akan anjlok ya. So be very very careful. Kalau misalnya berinvestasi di indeks saham atau saham secara individual, saya pikir upside-nya sudah sangat terbatas dan downside-nya sangat-sangat luar biasa besar ya. Nah, lalu kalau kita melihat juga berapa uang yang dipinjamkan oleh investor atau trader untuk membeli saham itu, baru saja juga Januari 2017 mencapai level yang tertinggi dalam sejarah di mana investor atau trader meminjam 513 miliar US dollar untuk membelanjakan saham ya. Lalu kalau kita melihat net credit balance apa itu? Itu artinya
berapa banyak uang yang mereka minjamkan dipotong cash yang mereka miliki. Nah, sekarang balance-nya adalah minus 200 miliar. Artinya mereka punya utang lebih banyak daripada cash-nya pada saat ini sebesar minus 200 miliar, atau kalau misalnya rupiah itu lebih dari 2 kuadriliun rupiah. Bayangkan saja gitu. Itu jumlah yang luar biasa besarnya gitu. So, you can imagine, Anda bisa membayangkan kalau misalnya nanti suatu ketika bursa itu anjlok, banyak sekali orang akan panik, terutama orang yang tadi meminjamkan begitu banyak uang untuk membelanjakan saham. Dan karena mereka harus melunasi utangnya dengan menjual sahamnya, bursa itu akan makin banyak turun ya, seperti ya boleh dikatakan air terjun ya, karena di samping orang yang tadi punya saham yang jualnya, yang punya pinjaman juga terpaksa harus menjualnya karena mendapatkan margin call ya. Nah, lalu ada data yang ini juga yang sangat-sangat penting, di mana kita melihat bursa itu naik dari waktu ke waktu, tapi pada saat yang sama pendapatan perusahaan ya, atau estimasi pendapatan perusahaan yang tercatat di bursa itu makin turun. Jadi ada diskrepansi atau perbedaan di antara pergerakan bursa di satu sisi dan juga pendapatan perusahaan di sisi lain. Seharusnya ya baiknya pendapatan perusahaan itu naik seiring dengan kenaikan bursa, tapi pada saat ini justru tidak terjadi ya. Nah, oleh karena itu, karena bursa itu naik dari waktu ke waktu dan pendapatan perusahaan boleh dikatakan turun dari sekitar awal tahun 2015 sampai sekarang, ya tentunya bursa itu juga valuasinya makin mahal. Ya, kalau misalnya melihat di sini PE ratio, ya kalau kita melihat untuk pendapatan perusahaan selama 10 tahun terakhir ini itu sudah 29 kali dan hampir menyamai sama mahalnya bursa di tahun 1929. Nah, kita tahu bersama kan apa yang terjadi di tahun 1929, terjadi crash yang luar biasa besarnya ya, di mana bursa turun hampir 90% ya. Nah, sekali lagi bukan saya ingin menakuti Anda kalau melihat video ini, hanya memperingati saja investor maupun trader bahwa bursa sudah sangat mahal di Amerika Serikat dan sudah berada boleh dikatakan seperti slide pertama di tepi jurang ya, di mana upside-nya sekali lagi sangat terbatas dan downside-nya sangat luar biasa besarnya ya. Lalu sekali lagi juga kalau kita melihat metrik yang lain untuk melihat valuasi bursa, ya misalnya price to book value, ini juga pada saat ini sudah mencapai 3 kali lebih ya, bahkan juga pada saat ini lebih tinggi ketimbang 2017. Dan saya tidak perlu mengulangi ya apa yang terjadi di 2017, terjadi crash yang luar biasa besarnya di mana S&P 500 turun sekitar 58% ya. So ini pun menunjukkan bahwa bursa pada saat ini sangat-sangat mahal ya. Nah, apa dampaknya ke bursa yang lain, terutama kalau kita melihat misalnya IHSG atau indeks harga saham gabungan di Indonesia ya. Well, sekali lagi saya masih melihat Elliott Wave Structure-nya yang masih sama seperti sebelumnya, dan saya belum berubah pendapat saya di mana kita melihat Elliott Wave yang 1 naik, 2 turun, 3 naik, 4 turun, dan 5 naiknya. Nah, dari 1089 sampai 5024 itu kenaikan yang luar biasa sebesar 407%. Jadi wajar saja kalau misalnya bursa naik 407%, ada sedikit konsolidasi ya, di mana gerakan sebelumnya dikonsolidasikan dulu ya. Nah, setelah 1, 2, 3, 4, 5 naik seperti biasa, kita akan diikuti oleh corrective wave A, B, dan C ya. Nah, sekarang kalau kita melihat A telah selesai, ya turun sampai sekitar 4 ribuan. Lalu sekarang kita membentuk wave B naik. Nah, karena orang mengatakan bahwa wave B tidak bisa di atas wave 5 sebelumnya, tapi itu salah, bisa saja. Jadi wave B pada saat ini berlangsung, saya pikir wave B ini pun mungkin akan segera selesai ya, katakanlah dalam 1 sampai 3 bulan ke depannya. Dan kalau misalnya wave ini selesai, berarti kita akan turun dalam wave C ya. Nah, kalau pengen tahu wave C akan benar-benar sudah berlangsung ya, lihat saja
support trendline di sini dengan support di 4.760. Tentunya catatan juga support trendline ini naik terus, jadi level ini juga dari minggu ke minggu akan naik ya. Dan ada tanda bahaya juga di sini di RSI atau Relative Strength Index, di mana ada sinyal bearish divergence. Artinya bursa masih naik, tapi ini sudah tidak bisa mencapai level yang tertinggi baru lagi, artinya bursa pada akhirnya juga akan turun. Kapan? Well, nobody knows, tapi yang jelas adalah katakanlah dalam beberapa bulan ke depan, karena ini juga skalanya bulanannya grafiknya. Kalau misalnya Anda mendapatkan sesuatu dari video ini, seperti biasa, mohon like it and share it with your friends, family, and colleagues. Jadi untuk merangkum kembali, kalau kita melihat data yang baru saja disampaikan, kita boleh menyimpulkan bahwa upside-nya pada saat ini di bursa saham di seluruh dunia sudah relatif terbatas, sedangkan downside-nya relatif besar. Oleh karena itu juga saya menyarankan kepada investor maupun trader untuk menggunakan trailing stop loss untuk semua posisi Anda pada saat ini, dan nanti ketika support trend line dari bursa masing-masing dipecahkan ke bawah untuk mengambil posisi sell. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.